2002, satu platform kripto bernama FTX yang waktu itu dipercaya jutaan orang di seluruh dunia tiba-tiba bangkrut dalam 3 hari. Jutaan orang yang menyimpan kripto mereka di sana tidak bisa menarik uang mereka. Dan dalam seminggu 4,5 miliar dolar hilang. Bukan karena dihack, bukan karena dirampok, tapi karena mereka percaya platform orang lain untuk memegang uang mereka sendiri. Dan ini bisa terjadi ke siapapun, termasuk kalian yang nonton video ini. Kalau kalian nggak tahu cara menyimpan kripto dengan benar. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku, David dari CryptoFams. Dan di video kali ini, aku mau jelasin terkait cara menyimpan kripto kalian agar tidak hilang dan menyimpan kripto kalian di dompet dan di tangan kalian sendiri. Pilih wallet yang tepat. Mari kita pakai analogi biar teman-teman lebih mudah memahami terkait materi ini. Di dunia kripto, ada dua cara buat teman-teman menyimpan aset kalian. Pertama hot wallet dan yang kedua cold wallet. Dan aku akan kasih analogi gampang. Hot wallet itu seperti dompet yang kamu taruh di saku celana. Praktis, gampang diakses, tapi kalau ketinggalan di warung, ya risiko. Cold wallet seperti brankas yang ada di dalam rumah. Susah diakses, tapi jauh lebih aman untuk disimpan dalam jumlah besar. Hot wallet, contohnya seperti MetaMask atau teman-teman yang trader Solana biasanya menggunakan Phantom, aplikasi yang ada di HP kalian, terhubung ke internet. Praktis untuk transaksi sehari-hari. Tapi ingat, karena online, ada celah untuk dihack kalau kalian tidak berhati-hati. Dan kalau cold wallet, contohnya seperti Ledger atau Trezor, ini perangkat fisik seperti flash disk kecil atau ada yang baru itu seperti LED kotak gitu dengan Ledger Flex. Itu pribadi yang saya gunakan dan nyaman dipakai. Itu tidak terhubung ke internet. Hacker tidak bisa masuk karena pintu masuknya tidak ada. Kalau kamu serius mau hold crypto jangka panjang, ini yang harus kalian punya. Dan ledger ini macam-macam, bisa melalui Bluetooth, NFC, atau biasanya melalui kabel untuk mentransfer uang yang kalian miliki ke dalam cold wallet. Dan dari cold wallet untuk mengirim lagi keluar itu memerlukan cold walletnya itu untuk mentransfer uang yang kalian miliki. Lebih ribet tapi tentu saja lebih aman. Kita akan bahas materi selanjutnya terkait seed phrase. Ini adalah kunci segalanya. Dan yang paling sering bikin orang kehilangan kripto selamanya. Setiap wallet punya yang namanya seed phrase, rangkaian 12-24 kata acak. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, ada satu Apple, dua cloud, dan lain sebagainya. Kata-kata biasa tapi kombinasinya adalah kunci ke seluruh aset kripto kamu. Aturan nomor 1, jangan foto seed phrase kamu. Yang kedua, mengikuti nomor 1, jangan pernah foto seed phrase kamu. Jangan pernah simpen di notes HP, jangan pernah simpen dalam bentuk digital apapun. Selalu tulis secara offline, tulis di kertas dan simpan di tempat yang aman. Atau biasanya ada metal plate ya buat teman-teman menyimpan seed phrase kalian agar aman dari kebakaran dan bencana alam lainnya atau kebanjiran. Karena seperti yang teman-teman tahu, kertas itu bisa kena air rusak, kena api kebakar, dan kalau besi itu lebih aman. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa aku nggak boleh foto seed phrase-nya? Kenapa aku nggak boleh simpen secara screenshot? Kenapa, dan kenapa? Alasannya adalah simple. Ketika seed phrase kalian bocor, siapapun yang memiliki kata-kata itu bisa mengambil semua kripto kalian. Dari mana saja, kapan saja, dan tidak ada cara untuk membatalkan transaksi di blockchain. Sebaliknya, kalau kamu kehilangan akses ke wallet tapi kamu masih punya seed phrase, kamu bisa pulihkan semua aset kamu kapanpun. Seed phrase itu segalanya. Contoh, kayak cold wallet, dia memang tidak tersambung ke internet. Tapi kalau teman-teman punya seed phrase-nya, tapi teman-teman kehilangan cold wallet-nya, teman-teman bisa mengakses dimanapun, di HP, di laptop, dimanapun, teman-teman bisa masukin MetaMask seed phrase kalian. Tapi ingat, ketika kalian memasukkan seed phrase kalian ke dalam MetaMask atau Phantom dan bukan ke cold wallet lainnya, wallet kalian akan menjadi hot wallet karena sudah terhubung ke internet. Jadi, kalau misalnya teman-teman kehilangan Ledger contohnya, teman-teman lebih baik untuk membeli Ledger lagi dan baru memasukkan cold wallet-nya
seed phrase-nya ke dalam cold wallet di Ledger. Seperti itu. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu not your keys, not your coin. Kembali lagi kita kilas balik ke kejadian FTX tadi, di mana jutaan orang bisa kehilangan uang mereka. Kenapa kok bisa kehilangan? Karena mereka menyimpan kripto mereka di exchange, di platform orang lain, bukan di dompet mereka sendiri. Ada satu kalimat yang biasa sering digunakan oleh para uji kripto, orang-orang yang benar-benar cinta dengan kripto, yaitu not your keys, not your coin. Yang berarti jika duitnya itu ada di exchange, itu sebetulnya bukan benar-benar milik kamu. Itu milik exchange tersebut dan kamu cuma punya janji dari mereka. Jadi gimana yang benar? Namanya saja itu, teman-teman. Exchange itu artinya, exchange artinya tempat pertukaran. Gunakan exchange untuk beli dan jual. Yang aku sampaikan dari tadi itu, apakah exchange itu jangan dipakai dan lain sebagainya. Exchange tetap perlu karena itu memudahkan teman-teman dalam membeli ataupun menjualkan aset. Akan tetapi ketika teman-teman sudah membeli suatu aset, kirimkanlah ke cold wallet. Ketika teman-teman mau jual, memang sedikit ribet. Teman-teman harus transfer dulu dari cold wallet ke exchange. Tapi ingat, aset yang teman-teman pegang jadi lebih aman dan itu ada dalam genggamanmu sendiri. Jika teman-teman ingin menyimpan dalam jumlah besar dan dalam jangka yang panjang, mau sampai diwariskan atau sampai selama-lamanya, teman-teman lebih baik untuk menyimpan di dalam cold wallet. Nah, 3 aturan yang wajib kalian hafal. 1. Pilih wallet yang tepat sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman butuh wallet buat transaksi harian, tetap teman-teman harus punya hot wallet. Tetapi ketika teman-teman udah profit, teman-teman ingin menyimpan untuk diwariskan atau bahkan panjang untuk pensiun, selalu simpan di cold wallet. Jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Gimana kalau aku mau nyimpan di exchange? Ya sudah, tidak apa-apa, tapi tetap harus dibagi, teman-teman. Karena apa? Ada resiko kebangkrutan, dan kalau di hot wallet ada resiko dihack. Cold wallet adalah hal paling teraman, walaupun tetap ada resiko, teman-teman. Mungkin 5%, 10% dari human error, misalnya teman-teman salah menandatangani suatu perjanjian secara online, karena setiap transfer maupun deposit maupun withdraw ada tanda tangan yang harus teman-teman lakukan di cold wallet. Dan ketika teman-teman tidak membaca signature-nya dengan baik, perjanjian dengan baik, itu bisa rawan ada hacker buat masuk. Jadi teman-teman hati-hati setiap transaksi yang teman-teman lakukan. Kesalahan selanjutnya biasanya receh tapi sering terjadi, yaitu teman-teman keliru menulis addressnya. Misalnya harusnya C4BE, teman-teman jadi C4B3 dan lain sebagainya. Yang kedua, jaga seed phrase seperti teman-teman menjaga nyawa kalian. Tulis tangan, simpan fisik, jangan males, jangan mager, karena itu duit, teman. Tidak ada yang peduli dengan duit kalian selain kalian sendiri dan hacker yang ingin mengambil duit kalian. Jadi selalu simpan secara offline. Dan yang ketiga, exchange hanya untuk transaksi, bukan untuk penyimpanan. Ini bukan soal paranoid, ini lebih ke soal tanggung jawab terhadap uang yang kalian miliki sendiri. Di dunia kripto, kamu adalah bank kamu sendiri, dan bank yang baik selalu punya sistem keamanan yang kuat. Oke, mungkin ini sekian dari aku. Lindungin asetmu sebelum terlambat. Dan jangan lupa follow akun David P. Putra jika kalian suka dengan konten ini. Aku hanya ingin memberikan edukasi secara jujur, secara objektif. Dan ini yang ingin aku sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selalu ingat, semua konten ini bukan saran finansial. Ini hanya terkait pengalamanku pribadi dalam melakukan suatu apapun terkait kripto yang aku miliki. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.